Assalamualaikum, balik lagi di channelnya Teh Irma. Di videoku kali ini aku mau share persiapan perlengkapan baby newborn aku. Ini anak yang ketiga ya, insya Allah cowok lagi. Dan sekarang usia kehamilanku sudah memasuki 34 minggu. Doain ya teman-teman, semoga nanti persalinannya lancar, amin. Aku juga mau memberikan list perlengkapan ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Semoga sedikit membantu teman-teman yang mau melahirkan anak pertamanya ya. Di sini aku menyiapkan perlengkapan atau keperluan sesuai pengalaman anak pertama dan kedua. Aku nggak beli baju banyak-banyak ya, karena bayi baru lahir itu pertumbuhannya cepat. Jadi yang aku utamakan usianya dari 0 sampai 3 bulan dulu. Dan perlengkapan yang aku beli ini 90% aku beli di Shopee ya, karena Pak Su juga kan gak setiap hari ada di rumah. Jadi sementara rumah aku juga jauh ke pasar atau ke tokonya yang nyediain perlengkapan bayi yang komplit gitu, jadi biar nggak capek di jalan juga, atau nanti juga banyak yang lupa kan kalau sekaligus beli bakalan capek, atau kalau dicicil sedikit-sedikit beli ke toko jadi pasti bakal capek di jalan. Aku beli semuanya di Shopee. Itu pun aku belinya sedikit-sedikit nyicil ya, sembari liatin referensi moms yang lain juga di YouTube. Lagi pula ngebandingin harga di baby store sama di Shopee itu memang jauh lebih murah di Shopee. Asal kita pintar-pintar gunain gratis ongkir sama pilih-pilih tokonya yang bagus, online shopnya yang bagus sesuai rating, yang pembelinya udah banyak dan komentarnya juga bagus-bagus. Di situ kan suka ada penilaian, dan jangan lupa pakai gratis ongkirnya, itu bermanfaat banget. Aku juga banyak terinspirasi dari teman-teman dan moms di YouTube juga tentang baby stuff ya. Dan insya Allah ini semua cukup. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang punya saran atau tambahan, bantu komen di bawah ya. Aku di sini nggak ada niat pamer atau ria ya, karena apa yang mau dipamerkan gitu. Jadi aku niatnya sebelum ini semua aku sterilin, aku cuci. Jadi aku mau berbagi dulu sama teman-teman, siapa tahu bisa memotivasi dan terinspirasi, karena aku yakin banget dan ngerti banget biasanya moms yang lagi mengandung itu semangatnya itu jauh lebih besar ya untuk nyiapin perlengkapan bayinya dibanding pas mau nyiapin perlengkapan atau persiapan nikah loh. Itu pengalaman aku. Jadi setiap kita lihat baju bayi, sabun bayi, skincare bayi, itu tuh rasanya tuh semangat banget gitu. Jadi ini semua barang-barangnya belum aku cuci, belum aku bersihkan, tapi setelah ini nanti aku akan cuci semua ya. Jangankan untuk bayi, untuk dewasa pun kalau baju baru atau baju yang udah lama kita simpan kan itu pasti berdebu ya, harus bersih, apalagi ini untuk bayi. Jadi nanti aku akan bahasnya pisah-pisah ya, biar teman-teman nggak bingung gitu. Jadi perlengkapan mandinya, perlengkapan tidurnya, perlengkapan bajunya, skincare-nya, ibunya. Yang aku beli offline mungkin itu bak mandi ya, karena daerah aku tuh jauh ya dari kecamatan itu ya, masuk desa. Jadi lumayan ongkirnya itu berlaku banget, nggak bisa gratis ongkir. Bak mandi sama ongkirnya itu malah jauh lebih mahal bak mandinya. Jadi kemarin pas Pak suami pulang, aku minta dia buat beliin bak mandinya itu, dan mungkin sama minyak telon aja yang aku beli di luar. Masih ada barang sedikit di jalan yang belum nyampe perlengkapan bayinya, tapi paling nanti aku munculin aja gambarnya ya, atau nanti kapan-kapan aku bikinin video tentang isi tas kalau pas mau dibawa ke klinik atau ke puskesmas. Oke, aku mulai aja dari perlengkapan mandinya dulu aja ya. Dan yang pertama ini ada bak mandi bayi yang Pak suami aku beliin. Ini kalau nggak salah ya harganya 40 sampai 45 ribuan. Aku beli yang biasa aja. Tapi terserah teman-teman ya, kalau pengen beli yang bisa dilipat atau yang gimana-gimana. Untuk jaringnya belum nyampe ya, nanti aku liatin aja. Jaring mandinya aku beli yang warna hijau kalau nggak salah, biar netral gitu, biar bisa dipakai cowok sama cewek. Dan ini untuk handuknya aku beli 2. Ini tuh bagus banget, bahannya lembut banget dan bisa dibawa buat bepergian juga. Ini tadinya aku pengen beli yang warna hijau juga, tapi bukan hijau gini, warna biru, tapi habis, tinggal warnanya adanya ini kalau nggak salah harganya 28.000 dan bahannya lembut banget. Ini handuk towel, cukup lah kalau buat bayi ya, ukuran bayi ini cukup.
Kalau yang ini harganya kalau nggak salah 32.000, warnanya banyak banget, tapi bahannya sama. Mungkin karena ini ada motif ininya, tuh lucu kan? Mungkin karena ada motif kayak gini ya, jadi lebih mahal. Tapi bahannya bagus kok, bahannya sama. Terus ini wasmit waslap dari Little Farmhouse, harganya 18.000. Aku lupa, kirain aku klik 2 kali, tapi ternyata cuma sekali, jadi nyampenya ya cuma 1. Tapi ada kok itu yang bekas kakaknya, ada 1. Ya minimal 2-3 lah. Ini kayak gini. Nah ya, ini tuh buat mandiin bayi atau buat nyepon bayi. Ini bahannya enak, lembut. Ini warnanya juga banyak, ada 5 warna kalau nggak salah. Aku lagi-lagi pilih yang warna netral aja. Ini moms bisa nyediain 2-3 ya. Ini ada baby bath, ini sampo sama sabun. Sampo sama sabun aku beli yang kecil aja, karena aku belinya yang kecil, yang travel, munculin aja di layar ya. Ini aku beli sengaja yang kecil, nggak beli yang batang, karena bayi baru lahir itu kan kulitnya sensitif. Dan aku juga pakai ini sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti banyak busa. Wanginya bayi banget. Moms bisa beli yang merek lain karena banyak, tapi karena aku tuh udah dari anak pertama sukanya Sweet Sal, karena menurutku wanginya itu segar banget, jadi aku pilih Sweet Sal aja. Dan ini ada kacamata jemur. Ini kalau nggak salah harganya 5.000-an. Jadi kalau untuk anak pertama dan kedua aku nggak beli ini, nggak nyediain ini. Tapi karena ini tuh aku lihat di mana-mana di online shop selalu ada, ya udah aku penasaran. Ini katanya buat ngejemur bayi biar nggak silau ya matanya, kasihan. Nah kalau ini hadiah dari kasur bonus gitu. Jadi aku punya 2 untuk kacamata jemurnya. Nah ini untuk nah ini ada perlak bayi yang dari Sugar Baby. Ini aku yakin udah banyak yang tahu ya. Ini ukurannya juga lebar, besar. Aku pilih yang corak, yang variasi ininya Blue Star, karena suka aja gitu warnanya cantik, jadi bisa dipakai buat bayi perempuan, bisa dipakai buat bayi laki-laki juga. Ini bisa dibolak-balik ya, bisa pakai yang bawahnya, bisa dipakai yang atasnya. Ini kan gunanya buat sebelum kita mandiin bayi ke bak, kita sabunin dulu di sini. Kita sabunin dulu. Setelah kita sabunin, nanti kita taruh bayinya di jaring bak mandi. Setelah itu kita basuh air, kita bilas ya badannya. Biar jangan langsung dimasukin ke bak mandi gitu badannya, nanti badannya air sabun semua, jadi kan kurang bersih. Ini aku yakin ini udah pada tahu ya kalau dari Sugar Baby yang perlak bayi ini, dan motifnya kebanyakan sold out terus, jadi aku mesti cari lagi di mana yang ada variasi Blue Star-nya. Ini lumayan lama nyarinya, soalnya kehabisan terus. Terus aku juga beli perlak kecil yang buat bepergian. Kalau misalkan mau nginep itu di rumah neneknya, aku bawa yang kecil aja, nggak bawa yang besar. Aku bawa yang kecil. Ini harganya kalau nggak salah 7.000-an. Ada diapers baby juga. Aku pilih yang kecil dulu, yang dari Mami Poco. Ini yang buat newborn ya, yang ada tulisan NB-nya, size S. Untuk bayi minimal 3-8 kilo. Tapi mungkin kalau untuk bayi baru lahir aku nggak akan pakaiin, mungkin untuk seminggu ke depannya mungkin baru pakai ya. Untuk skincare-nya ini yang tadi aku bilang ya, ini isinya ada baby bath, ada bedak juga, ini tuh kecil banget, dan ada baby hair lotion sama minyak telemnya. Ini aku sengaja beli yang kecil karena untuk bedak biasanya aku tuh bosen pengen ganti lagi wangi yang lain gitu. Jadi kalau nunggu bedak yang besar habis itu lama, jadi mendingan yang kecil aja dulu.
juga biar bisa dibawa kalau bepergian ya. Jadi aku beli yang kecil aja. Ada juga di sini minyak telon yang dari Tresnojoyo. Kalau ini aku beli di minimarket. Gratis satu ya yang kecil. Ini wanginya wangi bayi banget. Aku juga suka. Selain Swisal, aku juga suka wanginya minyak telon Tresnojoyo ini. Ini tuh bakalan awet banget loh. Tuh. Minyak telurnya, dan ini untuk minyak wanginya, baby cologne-nya ada 2, tapi nggak tahu satu lagi apa. Nah ini untuk parfumnya, dan ini untuk krim buat anti nyamuk. Aku nggak tahu ini bisa dipakai buat baby newborn atau enggak, tapi mungkin dipakainya kalau sebulan ke atas mungkin ya. Dan harumnya harum bayi ya, bukan wangi parfum yang kayak gini. Untuk balsam, aku pikir kok ada ya balsam bayi, ternyata memang bukan untuk bayi. Ini disaraninnya untuk 2 tahun, untuk usia 2 tahun ke atas, tapi wanginya mirip kayak gini untuk meredakan kalau misalkan hidung tersumbat, terus untuk menghangatkan badan, untuk pilek, untuk batuk gitu. Jadi kemarin itu anak aku ya pilek, aku ciumin aja ke hidungnya gitu, jadi aroma si dari balsam ini tuh melegakan hidungnya yang tersumbat, dan juga aku olesin di dadanya sedikit aja gitu biar hangat. Dan wanginya ini juga bukan balsam kayak balsam dewasa ya, ini wanginya wangi bayi juga, tapi dipakainya ini untuk 2 tahun ke atas. Terus ada Swisal cream, ini bisa buat muka sama badan. Biasanya kalau untuk anak pertama sama yang kedua aku beli lotion buat bayi, tapi untuk sekarang aku nggak beli ya, aku nggak beli lotion bayi, aku belinya krim ini karena ini bisa buat muka sama badan biar kulitnya lembut. Dicoba dulu apakah bayinya kulitnya sensitif atau enggak. Ini jadi aku nggak beli baby lotion ya, aku belinya krim ini karena kalau belinya baby lotion takutnya bisa dipakai buat badan aja tapi muka enggak, tapi kalau ini bisa buat muka sama badan. Terus untuk bedaknya, untuk anak pertama dan yang kedua aku nggak beli ini, aku pakaiinnya bedak tabur untuk badan sama sama mukanya. Tapi ternyata itu kan nggak boleh ya, kalau muka nggak boleh dipakein bedak tabur, takutnya si partikel-partikel lembutnya itu kan kehirup sama bayi, jadi itu kan bikin nggak bagus ya. Jadi aku belinya ini yang bedak padat dari Pigeon buat bayi, bisa buat muka sama badan juga. Buat tempat bedak taburnya nanti ini untuk kapan-kapan kalau beli bedak tabur biar kita nggak tuangin ke tangannya. Ini mungkin bayinya kalau udah agak besaran. Ini harganya nih kalau nggak salah 10 ribuan. Terus ada baby oil, ini baby oil punya kakaknya, anakku yang kedua, karena aku juga suka pakai. Ini baby oil fungsinya buat kalau di kepala bayi itu kan suka ada kalau orang Sunda bilangnya lelegetan ya. Jadi ini buat membersihkan kerak-kerak atau kotoran di telinga yang membandel. Jadi kita olesin dulu si baby oilnya ke kepala bayi yang ada keraknya. Terus kita diamin dulu beberapa menit, baru kita bersihin pakai cotton bud. Setelah itu baru dia ngelupas, dan ini aman ya. Baby oil juga bisa digunakan buat memijat bayi sebelum mandi, dipijat ringan dulu. Moms cari aja di YouTube atau tanya-tanya bidan cara pijat bayi yang benar ya, karena itu bikin relaksasi buat bayi. Jadi ini baby oil gunanya buat pijat bayi, buat membersihkan kotoran di telinga yang mengerak gitu, tapi bukan untuk di lubang telinganya ya. Ini tuh buat dewasa juga bermanfaat banget buat melunakkan kotoran yang membandel di kulit. Ini kalau aku sih butuh ya, karena selama hamil itu biasanya selama hamil dan menyusui badan kita tuh nggak tahu kenapa gerahnya tuh jadi berlebih gitu. Jadi karena segerah itu badan kita. Ada ikat rambut, berguna banget buat ikat rambut kita. Terus ini aku juga beli, tapi nggak tahu kapan bisa dipakainya ya, bayi baru lahir itu mana ngerti.
Tapi ya udahlah, karena ini juga nggak akan mubazir, nggak akan sia-sia, aku beli aja yang ini. Aku pilih yang warna biru. Ada 3 warna, biru, hijau, sama pink. Aku pilih yang warna birunya ini. Harganya ya sekitar 5.000 10 ribuan lah. Dan ada cotton bud. Cotton bud di rumah juga selalu ada ya, pasti di setiap rumah cotton bud pasti selalu ada, karena bukan bayi aja yang membutuhkan, tapi orang tua juga ngebutuhin. Kita juga make up juga pasti ngebutuhin cotton bud, tapi aku khususin pisahin buat bayi, dipisah. Dan ini buat cuci botol bayinya. Aku ini mungkin harus beli lagi ya, karena ini aku nggak tahu bakal tahan berapa minggu. Ini buat ingus, penyedot ingus aku nggak beli lagi, karena ini aku udah beli buat anak yang kedua, tapi nggak kepake karena waktu itu pileknya keburu sembuh, jadi nggak dipakai lagi. Dan tutupnya hilang atau kemana, anak aku juga yang mainin ini. Ini harganya kalau nggak salah 75.000, aku beli di apotek. Aku nggak beli lagi, ini udah ada. Dan ini sisir bayi. Aku nggak beli sisir yang saset, karena aku juga udah punya ini gunting kuku, karena ini kecil. Yang penting kita hati-hati aja gunting kuku bayinya. Kalau bayi lagi tidur kita gunting kukunya. Kalau lagi aktif ya jangan ya, takutnya kenapa-napa. Jadi aku nggak beli yang satu set, aku belinya yang ecer. Ini sikat gusi bayi. Ini ada 3 warna, ada biru, pink, sama putih. Aku pilih yang netral lagi aja. Aku pilih putih. Nah, ini harganya 5 ribuan juga. Untuk tisunya, aku pisahin juga. Tisu buat di rumah sama tisu bayi. Ini tisu kering, sama aku beli juga tisu basah dari Paseo juga. Ini khusus buat bayi ya. Tisu kering sama tisu basah. Sama tisu basah lagi yang dari Sweety. Cuman bedanya ini ada penutupnya, karena di rumah itu ada anak kecil, jadi suka segala dipegang. Jadi kalaupun ini lupa nutup, misalkan sama anakku yang kedua, itu kan super aktif banget ya, maklum anak baru usia 4 tahun. Jadi aku beli 2 aja. Dan ini yang non alkohol sama non parfum. Cotton ball aku pilih yang kecil. Ini berguna buat kalau bayi pup, kita masukin si cotton ball ini ke air hangat ya, pakai wadah gitu. Nanti kita bersihinnya pakai ini, ataupun kalau misalkan mau mandi, di lipatan kapas bulat ini dulu buat bersihin pup sama buat ngompol. Aku nggak beli krim buat ruam-ruam bayi. Biasanya kan bayi baru lahir itu suka ada merah-merah di lipatan kakinya, pahanya, selangkangannya, tangannya, dan itu pasti merah banget dan lecet biasanya. Aku nggak beli krim buat mengobati si lecetnya itu, karena dari anak pertama sama yang kedua aku pakeinnya minyak kelapa atau minyak goreng. Jadi kalau dulu aku pakein ke bukan botol, apa ya, yang wadah gitu yang ada tutupnya, aku masukin minyak. Jadi kalau misalkan habis mandi atau habis dia ngompol, kita bersihin, terus kita mau pakein popok, kita olesin dulu minyaknya ke selangkangannya atau ke lipatannya yang merah. Jadi lebih baik kita masukin botol. Jadi kalau kita mau pakai, tinggal kita tuang ke tangan, dan kita olesin ke lipatan-lipatan kulit bayi yang ruam atau merah. Dan itu cepet banget keringnya dibanding aku pakein baby oil atau krim buat mengobati ruam. Itu tips dari aku ya. Kalau pakai minyak kelapa itu ruam-ruamnya atau lecet-lecetnya cepet kering dibandingkan pakai baby oil atau krim untuk mengobati lecet. Cobain deh teman-teman. Udah dipasangin dari sananya ya. Ini untuk yang polosnya yang warna abu. Ini yang tangan yang tangan pendeknya warna putih abu. Variasi beruang juga, dan celana panjang terbuka kayak gini, dan tangan pendek abu salur. Aku pilih celananya juga celana panjang yang kebuka kayak gini. Untuk baju kutungnya putih coklat
sama salur. Ini diserasiin sama celananya ini. Terus brown ya, coklat muda maksudnya, polos sama celana pop juga. Moms bisa pilih kok untuk perlengkapan bayinya. Aku di sini mau nunjukin kain baby newborn dari usia 0 sampai 3 bulan dari Fluffy. Ini tuh ada 3 kalau nggak salah. Yang dari Gorillas atau yang dari Nova juga sama ya kainnya kayak gini. Cuman harganya cuman beda-beda tipis lah. Tapi karena adanya Fluffy, yaudah aku ambil yang merek Fluffy aja. Ini tuh recommended banget. Semuanya udah komplit ya, jadi kita nggak usah capek-capek nyerasi-nyerasiin, cari bajunya sama celananya kita serasiin. Jadi udah satu set gini. Isinya ini ada 9 pasang. Jadi di sini ada baju panjang, yang variasi beruang, warna apa ini ya, warna coklat muda. Ini tuh kalau nggak salah ada 3 variasi ya untuk Fluffy newborn ini. Ada warna brown, ada warna kaki, sama warna abu. Warna pink juga ada sama hijau. Cuman aku pilihnya yang warna yang warna soft gitu. Nah ini aku pilih yang variasi kayak gini, sama kaki tutup, yang panjangnya tapi kakinya tutup ya. Memang sih ini mungkin nggak akan terlalu lama kepakainya, tapi lihat dulu aja dulu bayinya apakah besar atau kecil. Tapi karena selucu itu, karena aku suka itu sama modelnya, jadi aku ambil yang model kayak gini. Ini tangan panjang sama celana panjangnya yang model tutup. Dan ini tangan panjang model salur sama. Dan ini tuh bikin bingung karena semuanya bagus-bagus. Ini tuh udah berapa kali pilih mana yang lebih cocok karena semuanya tuh bagus-bagus banget. Dan pasti bikin kita bingung. Ini harganya 330-an kalau nggak salah ya. Nah, ini untuk baju bayinya yang dari usia 0 sampai 3 bulan. Slip-slipnya aku cuman beli 2 karena pasti model baju bayi itu nggak akan ada habisnya ya. Jadi sabar dulu aja. Kalau moms pengen belinya langsung 3, langsung 4 itu boleh banget ya. Terserah teman-teman. Aku belinya satu-satu dulu. Ini tuh kalau nggak salah harganya 56 ribuan. Yang bukaan kaki ya. Dan variasinya banyak banget, coraknya banyak banget. Ukurannya juga banyak, yang dari 0 sampai 3 bulan, dari 3 bulan sampai 6 bulan, yang dari 6 bulan sampai 9 bulan. Ini aku pilih yang 3 month, 0 sampai 3 bulan. Ini yang variasi burung hantunya, dan yang ini untuk variasi dino. Karena kan mungkin ya insya Allah bayiku cowok lagi, jadi aku cari yang netral aja. Cari yang netral tapi warnanya yang cerah gitu. Karena aku suka warna yang soft tapi cerah. Nah ini untuk slip-slipnya aku cuman beli 2. Dan untuk romper aku beli 1. Ini juga lucu banget. Ini kalau nggak salah harganya 32 ribuan ke atas ya. Ini tuh bahannya katun ya, katun lembut dari 0 sampai 1 tahun. Nah ini untuk body suite-nya aku cuman beli 1. Itu lucu banget. Ini tuh wajib beli lagi deh, 2 lagi atau berapapun deh moms suka ya. Karena selucu itu. Dan ini tuh kainnya kain katun lembut ya, adem. Ini ada kancing katutnya. Aku pilih yang 0 sampai 3 bulan juga. Tapi mungkin ini udah bisa dipakai kok. Dari usia newborn ke 1 bulan ke atas udah bisa dipakai. Dan biasa ya bukaannya juga besar. Body suite biasanya kalau ada kancing katutnya gini, biasanya bukaan atasnya juga modelnya pasti kayak gini. Jadi tidak menyulitkan kita atau bayi buat pakai. Jadi kalau kayak gini kan ada kancingnya, kalau ini gak ada kancingnya tapi bukaannya besar. Ini tuh wajib banget ya buat nambah lagi. Aku cuma kasih referensi aja. Nah ini sama ini satu toko dan satu lagi ini juga sama satu toko.
Kalau ini mungkin aku nggak bisa pakai buat bayi baru lahir karena besar. Cuman aku suka aja sama modelnya, takut kehabisan aja. Aku ambil ini, motif ini bisa dipakai buat bayi cowok sama cewek juga bisa. Karena aku suka sama coraknya, aku juga ambil. Karena dari usia 0 sampai 3 bulannya kosong habis, adanya dari 3 sampai 6, yaudah aku ambil aja. Ini kayak gini. Ini juga cutting ya, modelnya kayak gini. Selimutnya, ini selimut buat nanti kita pakai kalau keluar dari klinik ya, atau puskesmas. Sebenarnya aku beli 2, cuman belum nyampe yang satu lagi karena masih bingung mau beli 2 apa 1 aja. Tapi karena aku yang masih di jalan juga butuh itu yang bisa buat nyusuin, bisa buat tutup stroller. Jadi udah aku beli lagi. Tapi ini juga bermanfaat kok. Nah, ini juga banyak variasinya karena aku suka sama model kayak gininya nih. Ini variasi lain. Jadi aku pilih yang ini. Kuning sih, tapi kalau untuk bayi mah bagus-bagus aja. Untuk mittennya atau sarung tangan kaki, ini juga sama bahannya, sama fluffy, tapi ini mereknya dari Nova, tapi sama kok, kainnya sama-sama bagus. Ini ada variasinya, ada warna abu sama brown ya, coklat muda. Cuman aku di sini ambil yang variasi abunya. Ini ada warna putih abu, variasi apa ini, kapal, sarung tangan sama sarung kaki. Ini yang abu polosnya, tangan sama kaki, sama yang salur putih hitam. Ini juga sama tangan sama kaki. Aku cuman beli 1 aja, cuman beli 3 aja karena ya bekas kakaknya yang kedua itu masih ada. Jadi aku beli yang ini aja, dan aku beli yang model karet tangan ya. Kalau pakai ban itu biasanya suka copot sendiri gitu. Kayaknya nanti biasanya kan kalau misalkan kebuka sarungnya nanti dia bisa nyakar-nyakar mukanya gitu, dan nggak gampang lepas. Dan aku juga beli topi bayi ini 1 set juga dari Carterlof. Isinya kalau nggak salah ada 5 apa 6. Nah ini aku pilih yang variasi boy, ada girls dan boy. Ini lumayan ya buat tidur, buat kalau kita lagi ngejemur bayi di luar, atau buat gonta-ganti aja. Ini bahannya lembut kok. Ini tuh murah banget. Aku beli yang ini aja karena lagi-lagi yang bekas kakaknya masih ada. Jadi aku meminimalisir pengeluaran. Kalau masih ada kenapa harus beli lagi kan? Ini aku beli gurita bayi, tapi yang versi perkatnya. Ini ada isi 3. Ada isi 3 sama isi 6. Dan aku pilih yang buat boy. Nah, ini tuh lembut juga bahannya. Aku nggak beli gurita yang tali karena ada di rumah. Nah, aku beli yang perekat aja, tapi aku belinya 3. Ini aku fungsinya untuk menghangatkan badan bayi ya, dan direkatkannya sesuai sama badan bayi dan keadaan bayi. Jadi jangan diikat kuat-kuat karena bisa mengganggu pernafasan bayi. Jadi waktu anak ke-1 sama kedua aku juga pakai gurita yang tali, cuman kalau aku yang pakein aku nggak kencang-kencang, aku longgarin aja karena itu kan fungsinya buat menghangatkan badan bayi biar nggak masuk angin gitu. Namanya udahnya hangat gitu, nggak dingin gitu. Apalagi kalau belum puput ya. Ini aku beli yang isi 3. Ini untuk sapu tangannya aku beli yang 1 set juga dari Carterlof. Ini ada isi 8. Ini untuk gumohnya ya. Jadi aku nggak beli kain yang khusus gumoh karena itu kita tuh biasanya boro-boro nyiapin lap buat gumoh ya, karena kita juga masih banyak kerjaan di rumah, apalagi yang masih punya anak kecil. Jadi ini tuh berguna banget. Jadi aku belinya cuman 1 aja, cuman 1 model aja, tapi isinya banyak gitu. Jadi kalau misalkan habis nyusu, misalkan kita kan bayi kan suka ada air susunya, jadi kita langsung lap. Dan biar warnanya nggak kuning, kalau habis pakai gitu ya, kalau misalkan masih bersih, kalau misalkan basahnya cuma di sebelah sini doang, sedikit doang, kita jemur aja. Jadi kita harus sediain jemuran handuk di depan rumah, di teras gitu. Jadi ini tuh harus
apa ya, kalau bahasa Sundanya itu di angin-angin, biar enggak menimbulkan bintik-bintik hitam. Jadi sayang kan, kainnya masih baru, masih bagus, tapi udah ada kotoran. Itu tuh padahal bukan kotor, cuman karena kainnya lembab dan mengendap, jadi timbul si bintik-bintik hitam. Jadi aku tuh kalau misalkan pakai kain habis gumoh bayi atau bekas air ASI, langsung aku jemur sebentar gitu. Bisa bermanfaat buat lap-lap apa aja ya. Pernak bayi aku juga beli satu karena itu juga masih ada variasi lainnya. Ini tuh banyak banget ya coraknya, teman-teman bisa boleh banget ini tuh punya 2 atau 3, tapi karena aku masih ada yang anak yang kedua, jadi aku nggak beli lagi. Terus ini topi bayi, kalau ini buat keluar ya, kalau udah usia 2 bulan 3 bulan gitu kita bawa main di luar. Ini tuh lucu banget, ini ada 2 warna krem sama ini kaki ya, apa ini warnanya. Aku pilih ini karena ini juga krem, jadi aku nggak pilih warna coklat, kalau nggak salah coklat muda, sama warna ini kaki. Kalau ini ada 2 warna, coklat sama krem agak kehijauan ini. Nah, ini lucu banget. Nah, ini berguna banget buat baby newborn ya. Dan ini ada kaos kaki, banyak kan deh ini kaos kakinya. Nah ini karena lucu-lucu banget, jadi aku yaudahlah tuh, daripada beli sarung kaki sama sarung tangan banyak-banyak, mendingan kita banyakin kaos kaki aja karena ini berguna banget. Ini juga bawahnya ada anti slip ya, ada karetnya. Ini juga coraknya banyak banget, aku pilih yang bintang ini satu. Kalau ini harganya sekitar 5 ribuan ya, ini sama ini. Nah, ini kalau nggak salah 11.000, kalau nggak salah ya teman-teman, maaf kalau salah. Nah ini samaan, ini sama ini sama, cuman aku nggak nyangka ternyata warnanya seoranye ini, seneon ini, tapi nggak apa-apa, lucu juga karena saking bingungnya. Tuh bawahnya juga ada anti slipnya ya, ini seoranye ini, secerah ini ternyata warnanya, dan coklat. Ini variasi monkey, lucu. Ini newborn juga udah bisa pakai kayaknya, udah dari usia 2 bulanan udah bisa pakai. Nah ini kaos kaki tapi semacam kayak mirip-mirip sepatu gitu, soalnya ada talinya. Nah ini kaos kaki tapi bentuknya kayak sepatu, ada talinya juga, lucu banget. Ini yang kucing biru muda, ini warna kuning, model penguin, lucu itulah bayi. Ini sama ini, dan nah ini juga nggak kalah lucu dan nggak kalah gemes. Nah, kalau ini kaos kaki juga sama, tapi bulu ya, berbulu luarnya, model burung. Aku ambil 2 warna karena ini bagus, warna coklat, warna navy juga bagus, ya udah aku beli aja 2. Ini juga sama, bikin bingung karena modelnya banyak banget, warnanya banyak banget, corak juga banyak banget. Ini variasi kucing, kalau nggak salah kucing kan, ini apa, kucing warna hijau Tosca. Ada lagi yang warnanya bagus itu warna abu, cuman karena aku bingung mau Tosca apa abu, ya udah aku ambil Tosca aja. Cuman ini nggak akan mungkin bisa dipakai newborn karena ini besar. Ini besar tuh, besar banget. Ini mungkin udah 3 bulan ke atas baru bisa pakai ini. Kapan tidurnya Mons? Nah ini aku pilih bed cover bayi. Yang ke satu itu kasur yang dulu aku bisa kepake dari anak pertama sama yang kedua, tapi setelah itu aku kasih aja ke orang. Dan sekarang karena aku tuh suka banget sama motifnya, lucu banget, jadi aku pilih yang matras kayak gini, rusak kayak gini. Ini bisa dijadiin matras, bisa dijadiin selimut. Ini bahannya lembut, adem. Kalau misalkan cuacanya lagi dingin juga bikin anget loh Mons. Nah ini bisa dijadiin matras kasurnya, atau bisa dijadiin selimutnya juga. Ada bantal bayinya dan juga ada bantal peangnya. Ini
ada bantal peyangnya, sama gulingnya 2 guling. Yang kayak gini tuh ada warna putihnya, sama pokoknya ada banyak deh. Ini harganya kalau nggak salah 150-an. Aku nggak beli selimut lagi karena ini aku udah ini bekas. Pengen beli yang selimut yang ada bubble-nya karena itu katanya bagus buat motorik bayi ya. Cuman karena aku ingat aku masih punya selimutnya kakak Adit, jadi ya udah aku nggak beli lagi. Ini masih bisa kepake kok. Karena kakaknya udah punya selimut baru juga kan. Karena ini udah ini kan selimut bayi karena dia udah besar, udah 4 tahunan, jadi nggak mau pakai selimut kayak gini. Pengennya selimut yang berkarakter gitu. Nah, ini aku pakai yang ada aja. Ini juga gak kalah penting, gendongan jarik ya. Ini tuh sebenarnya aku banyak gendongan jarik karena kalau di kampung Pak Su, kain jarik itu nomor 1 ya, harus ada. Apalagi dulu mertuaku nyaranin aku beli 10 10 kain jarik, malah lebih. Aku beli dulu tuh 12 biji kain jarik. Cuman nggak tahu kemana ya. Ini belinya dari Tasik, kalau nggak salah ini harganya 50 ke atas ya. Ini sama ini beda. Biasanya lebih enak itu pakai gendongan kayu jarik. Nanti setelah dicuci juga lembut kok. Ini tuh lucu banget warnanya tuh. Ini modelnya kayak gini. Ini variasi pink, yang pink, yang ini yang hijau. Sebenarnya aku beli 2 ya yang motif kayak gini, cuman katanya yang ini habis hijaunya, tapi nggak apa-apa, ini bagus juga, lebar juga kok. Ini enak buat gendong bayi. Nah, untuk geosnya, gendongan kaosnya belum nyampe, paling nanti aku munculin aja di layar ya untuk model geosnya. Ada banyak corak sama banyak bahan dan juga beda-beda macam-macam harganya ya. Ada yang dari mulai 35, 50, 90, 100 ke atas juga banyak. Itu tergantung mams aja mau pilih yang senyaman mungkin, semaunya kayak gimana. Kayak itunya geosnya. Ini untuk bayi ya. Ini untuk gendongan bayi sama bisa juga buat nyelimutin bayi kalau tidur mah. Nah, sekarang aku mau nunjukin keperluan ibu melahirkannya ya. Yang pertama di sini pastinya ada breast pad dari Mama Pad. Aku pilih yang 24 pieces. Ini berguna banget ya. Buat yang belum tahu, ini untuk biar ASI kita nggak rembes ya. Semakin bayi kita menyusu, semakin banyak produksi ASI-nya. Jadi biar nggak basah ke bra sama ke baju, harus dilapisin sama Mama Pad ini gitu ya. Di sini juga ada cara-cara pakainya ya. Ini aku beli yang 24 pieces dulu aja. Ini tuh aku pakai bisa buat rambut atau buat apa aja ya. Minyak zaitun ini banyak banget kok manfaatnya. Teman-teman tinggal cari aja. Dan sekarang selama hamil aku pakein di PD aku, kalau gatel gitu ya, aku usapin, aku balurin di PD aku dan di perut. Yang hamil itu pasti ngerasain rasanya gatel di PD sama di perut. Jadi pas aku gatel, aku langsung balurin. Sepengalaman aku dulu waktu anak pertama sama yang kedua, aku nggak pakai minyak zaitun, tapi alhamdulillah nggak ada stretch mark. Tapi nggak tahu ya kalau anak yang ketiga, karena kulitnya kan udah beberapa kali mengandung, nanti beberapa kali melahirkan, jadi takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi aku balurin minyak zaitun ini di PD sama di perut, sama Vaseline ini. Aku selalu nyediain Vaseline, tapi karena biasanya Vaseline yang gel itu habis, sekarang aku pilih yang lidah buayanya. Ini juga bisa buat kulit yang pecah-pecah ya, kulit yang kering bisa dipakein juga gitu. Dan ada botol susu bayi. Paling botol susunya aku gunain kalau pas keluar aja. Jadi mungkin nanti bakal beli lagi yang besar, tapi nanti lihat aja butuh atau enggak. Kalau karet buat newborn itu khusus ada ya, paling nanti aku beli lagi buat newbornnya. Tapi moms, kalau misalkan kita mau ajak dede bayinya keluar, kita nggak bisa tiba-tiba langsung ngasihin
susu dari botol bayi ke bayinya tuh nggak bisa. Kita harus latihan dulu di rumah dia cocok atau enggak, karena sepengalaman aku dulu pas selama di rumah aku susuin dia langsung di PD. Nah pas di luar aku kasih ke dot aku kasihnya pakai dot, dia nggak mau mams karena dia nggak biasa. Perlu waktu buat latihan mungkin si dede bayinya, dan karetnya juga nggak bisa karet yang kayak gini, ini buat bayi yang agak besar. Dan ini harganya 13.000, aku nggak beli di Shopee karena lupa, aku beli di toko aja. Ini buat cuci peralatan bayi ya, buat cuci ini, buat botol bayi. Jadi nggak bisa disatuin sama sabun. Ini nggak tahu pompa ASI atau cuman buat nampung doang, karena aku belum pakai. Nanti lihat dulu apakah semudah itu mengeluarkan ASI pakai ini, atau ini cuman buat nampung doang, karena aku nggak pernah pakai pompa ASI ya. Nih, kalau misalkan kurang, mungkin aku bakal beli lagi yang elektrik atau yang manualnya. Tapi ini kayaknya buat nampung doang deh kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Ziplock. Nah, ini Ziplock ini ada ukuran ya, Mams. Ada size S, M, L, XL, dan yang besar juga ada. Ini aku beli ini buat misah-misahin misalkan skincare bayi, buat nanti kalau kita mau ke klinik, Mams. Nah ini yang besarnya. Ini berguna banget. Terserah Mams mau pakein apa, tapi ini biar nggak kecampur gitu. Nah, dan coraknya pun ada yang polos, ada yang gambar kayak gini, ada yang beruangnya juga. Pokoknya lucu-lucu. Dan menurut aku ini juga Mams juga penting ya punya kayak gini. Ada juga yang satu set yang isi 8, cuman aku belum punya karena nanti kan rencananya mau beli lemari bayi, lemari plastik gitu. Jadi nggak tahu bakalan beli atau enggak. Tapi kalau yang kayak gini mungkin Mams harus beli juga karena ini murah banget kok buat naruh-naruhin barang. Pembalut bersalin aku beli yang isi 20 dari Softex. Dan juga aku punya juga ini kayak gini. Dan ini ada masih sisanya, masih lama kadaluarsanya. Ya udah aku taruh. Nah ini tuh kalau menurut aku ya, pembalut bersalinnya panjang ya ke belakang agar leluasa, biar enak aja gitu Mams. Kalau kita pakai panjang gitu. Ini kan 29 cm, kalau yang ini 45. Ini tuh berguna buat pas kita lagi pertama melahirkan ya, biar kita nggak merasa cemas gitu bocor atau gimana. Ini Stagen. Ini ada 2 macam ya Mams, nanti aku tunjukin harganya. Ini Stagen dari Sorex, size F. Pas ngelahirin anak yang ke-1 sama yang kedua, aku pakainya gurita. Aku pakainya gurita, cuman seribet itu. Kain guritanya, si talinya pasti semua naik ke atas. Tapi alhamdulillah perutku nggak buncit. Cuman kalau anak yang ketiga sekarang aku nggak tahu ya. Jadi buat jaga-jaga biar nggak buncit perutnya, biar tetap ramping, aku beli ini. Ini kayaknya enak banget nih dipakainya. Ini warnanya ada 2 ya, warna krem sama hitam. Ini sebagian dari kain jarik aku. Ini untuk bersalin ya Mams. Nah ini kainnya agak pendeknya, ini agak panjangnya. Dan ini kain jarik sarung. Ini juga berguna buat setelah kita melahirkan ya Mams. Kita butuh kain jarik kayak gini. Tapi entahlah kalau Mams boleh sediain atau enggak itu terserah ya, tapi karena aku ada ya udah aku pakai aja nanti. Aku nggak beli kain bedong ya, karena ini juga udah lumayan banyak ya. Ini tuh bekas kedua, sebagian udah dikasihin sama saudara sama tetangga juga. Ini ada kain bedong, ada berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cukup lah ya. Jadi aku nggak beli lagi kain bedong karena anak bayi zaman sekarang itu. Tapi gunanya kain bedong ini kan bagus juga ya buat menghangatkan badan, dan juga biar si bayinya nggak kaget-kaget gitu. Jadi kalau misalkan Mams, kalau bedong-bedong bayi karena fungsinya kan untuk menghangatkan bayi banget gitu ya, bayi baru lahir, dan biar nggak kaget gitu. Kalau misalkan bayi dengar yang keras-keras gitu, dia kan suka kaget gitu. Jadi kalau misalkan tangannya kita bedong, jadi dia nggak kaget-kaget banget.
nggak mau lama-lama di bedong loh. Dan di sini juga topi bayi, ini yang kakak pertama sama yang kakak kedua mungkin. Makanya aku nggak beli banyak-banyak topi ya, karena ini juga masih ada gitu, masih bisa dipakai lah. Nanti biar aku pilih-pilih lagi aja mana yang masih bisa dipakai, mana yang enggak. Nah ini untuk topinya, ini untuk celana panjangnya, karena ini masih ada ya, masih 24, ada 14-an lah. Biar nanti aku pilihin lagi karena belum dicuci juga. Nah ini ada selusin untuk celananya, jadi aku memanfaatkan barang yang masih ada. Nah, gitu. Jadi ini bekas adik iparku ya, ini celana bekas anak yang kedua, jadi dibalikin lagi. Nah kaos sebenarnya itu dulu ada 6 ya, ini saya cuma 1, ini pun aku naruh lupa ya. Ini masih ada 1. Untuk kaos dalamnya aku belum beli, mungkin nanti harus beli ya untuk kaos dalamnya. Dan ini untuk kaos kutungnya, dan untuk lengan panjangnya masih ada, jadi untuk newborn cukup lah. Ini kain ininya juga aku nggak beli banyak ya yang jual, cuman aku nggak beli karena ini juga lah cukup. Ini untuk gumohnya, habis menyusui juga nanti kita lap-lapin sama ini juga. Ini sebenarnya sih setelan baju, cuman bajunya nggak tahu kemana, yang ada cuman ininya. Nah, gitu. Kaos kaki kakaknya ini, dan ada juga kaos tangan, ada gurita tali, ada 4 biji. Sebenarnya ada banyak, cuman aku pilihin lagi. Ini lumayan ya, popok kain banyak, jadi aku nggak beli popok kain lagi karena ini masih ada. Aku kasihin ke adik aku sebenarnya ini semua, tapi pas dia tahu aku mengandung lagi, jadi dia kasihin lagi. Nah ini ada celana pop, lumayan ada 3 biji. Ini juga punya anakku yang kedua dulu. Nah, begitu, jadi dilihat dulu. Jadi sebenarnya ini adanya apa, jadi aku harus beli apa gitu. Nah, kaos kaki juga udah banyak ya. Ini lumayan lah buat newborn. Ini yang penting, tas bayi. Tas buat bawa perlengkapan bayi kita ke klinik atau ke hospital atau puskesmas ya Mams. Ini lagi-lagi aku nggak beli karena ini punya kakaknya, karena ini masih bagus. Karena aku belinya ini tuh merek Shinobi, karena merek Shinobi ini kan bagus, jadi aku udah sering bawa tas ini nginep di rumah mamaku. Tapi ini tuh nggak lecet-lecet, nggak jebol-jebol, karena sebagus itu kualitasnya, jadi awet. Aku nggak beli. Nah ini untuk perlengkapan bayi Mams, keperluan bayi. Dan juga ini juga sama. Ini tuh mirip diapers bag ya, cuman kalau diapers bag tuh sleting depannya. Nah di depannya ada sekat-sekatnya, terus ada anti panas ya. Jadi buat naroin termos biar tetap hangat, atau buat naroin diapersnya baby. Tapi karena ini bukan buat khusus buat baby, jadi nggak ada sekat-sekatnya. Tapi karena aku punya anak-anak, jadi aku nggak beli lagi Mams. Yaudah aku manfaatin yang ada aja, karena ini juga isinya lumayan muat banyak dan dalamnya lega ya. Nah ini dalamnya, jadi aku nggak beli lagi Mams. Dan warnanya juga lucu ini tuh. Ini harganya 150. Kalau diapers baby aku nggak tahu, diapers bag ya. Ini juga aku bisa manfaatin, jadi ini sama ini travel bag kecil. Ini buat kosmetik Mams, tapi nanti aku mau bawa di sini mungkin perlengkapan mandi ya, atau perlengkapan mandi atau skincareku di sini. Ini juga murah kok Mams, kita melahirkan pun ini bisa dipakai buat kosmetik kita atau skincare buat pergi-pergi. Yang terakhir adalah deterjen cair. Aku nggak beli deterjen cair khusus baju bayi ya Mams. Aku pilih ini aja karena ini juga bagus. Ini terbuat dari tumbuhan ya Mams, jadi pasti aman. Dan ini juga wanginya lembut banget. Dan nanti cuci perlengkapan bayinya dari mulai baju, kain, dan semuanya nanti aku pakai ini. Jangan pakai deterjen bubuk ya Mams, pakai deterjen yang cair. Untuk pewanginya, selalu aku pakai Molto Pure ini Mams, dari anak pertama
sama yang ketiga, karena aku pengen semua baju dan kain buat baby aku tuh semua wanginya ini, karena ini sewangi itu. Dan memori aku tuh kalau nyium wangi Molto Pure ini tuh serasa pas lagi udah ngelahirin anak pertama aja gitu, harum banget. Molto Pure ini lembut banget, banyak ya softener lain buat baby newborn, tapi aku tetap pilihnya ke Molto ini. Tapi nanti setelah babynya besar aku nggak pakai lagi, karena aku khususin ini untuk bayi aja, karena sewangi itu, sespesial itu Molto Pure ini, jadi aku khususin buat bayi doang. Tapi terserah mams ya, kalau selalu pengen pakai ini nih. Aku kalau udah bayinya besar aku pakai Molto yang lain, tapi kalau untuk baby newborn aku pakainya ini. Semua perlengkapan bayi pasti seluruh rumah itu harum ini, harum Molto Pure. Mungkin yang aku perlu, yang belum aku beli itu popok yang bisa dicuci ulang ya. Itu yang belum aku beli. Kalau dibutuhkan juga mams, biasanya kita butuh ini, keranjang baju bayi. Ini keranjang serbaguna ya. Aku selalu beli ini kalau pas mau nyiapin newborn, karena kalau ya, bekas yang dulu aku jadiin tempat mainan atau tempat apa gitu. Ini minimal mams harus punya juga ini nih, kayak gini. Tapi tergantung mams ya, butuh atau enggak, mau yang kayak gini atau yang kayak gimana. Tapi kalau aku selalu nyediain. Ini nggak beli, ini karena masih ada yang kayak gini. Ini keranjang, kalau kita bilangnya ini tuh rigen ya, rigen. Terus yang harus mampunya juga jemuran bulat ya mams. Jemuran bulat aku ada di luar tapi nggak aku tampilin. Itu berguna banget buat ngejemur kain-kain kecil buat baby kita, buat dalemannya, buat kaosnya. Jadi kalau misalkan kita jemur-jemur langsung di jemuran, itu bakal nggak akan cukup ya makan tempat. Jadi kalau untuk bayi biasanya pakai jemuran bulat, tapi aku lagi-lagi nggak beli karena masih ada yang itu, karena selalu ada dan masih bagus, masih kuat. Yang terakhir ini hampir kelupaan mams, ini kelambu bayinya anti nyamuk. Ini menurutku praktis ya, jadi bisa ditutup buka, nggak nyatu sama kasurnya. Harganya 45.000 mams. Cek linknya di description box ya. Untuk barang-barang yang belum datangnya, mungkin nanti aku bakalan bikinin lagi videonya sekalian, sama bikin video isi tas untuk bersalin untuk dibawa ke klinik ya mams atau puskesmas. Buat teman-teman yang sedang menantikan kelahiran buah hatinya sama seperti aku, semoga diberi kelancaran, kesehatan, bahagia lahir batin, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga lancar. Dan buat moms yang sedang pengen hamil dan buat teman-teman yang sedang menantikan garis 2, jangan putus asa ya, tetap semangat. Saya doain juga teman-teman semua, semoga cepat dapat momongan, semoga cepat dapat garis 2. Mungkin segini dulu aja sharing-sharing dari aku. Semoga tipsnya bermanfaat ya mams. Support channelku dengan mengklik like kalau suka dan komen di bawah, dan subscribe tentunya, agar aku makin semangat bikin videonya. Buat teman-teman yang udah nontonin video aku, terima kasih banyak. Semoga memotivasi, bermanfaat, dan menginspirasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.